kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami mau belajar, Engkau berikan kami kesehatan, kepintaran, kemampuan untuk kami bisa belajar. Engkau berkati guru yang mengajar kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Harus semangat pagi biarpun kita belajar dengan semangat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita lakukan, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya, yang dipimpin oleh siapa? Dina. Biasanya Dina yang memimpin. Ayo maju Dina. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik. Terima kasih kepada Dina. Silahkan duduk. Balik ke bangkunya masing-masing. Nah, sekarang sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek hadiran kalian ya. Panggil satu-satu namanya ya. Gaby Samongan, Hadir Bu. Agatha, Hadir Bu. Tumia, Hadir Bu. Windy, Hadir Bu. Yola, Hadir Bu. Joel, Hadir Bu. Marsha, Hadir Bu. Dina, Hadir Bu. Dira, Hadir Bu. Nope, Hadir Bu. Sherly, Hadir Bu. Sukmawan. Hadir Bu. Ya, bagus. Tidak ada yang apa ya hari ini? Jadi semuanya hadir semua ya. Nah, bagus. Seperti ini yang Ibu harapkan. Kalian aktif, datang ke sekolah. Tidak ada ya alfa atau izin terkecuali sakit. Sakit apa boleh buat? Tidak datang ke sekolah. Nah, supaya kalian rajin datang ke sekolah, tidak ada alfa, supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tidak tinggal hanya pelajaran. Kalau ada anak yang pemalas sekolah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita memulainya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, tentang tumbuhan dan manusia merupakan salah satu makhluk
hidup. Nah, pertanyaan Ibu, apa persamaan manusia dengan tumbuhan? Persamaannya? Ya, yang pertama adalah sama-sama bergerak. Manusia bergerak, tumbuhan juga bergerak. Persamaannya selain bergerak, bertumbuh. Betul, teman-teman jawab. Bertumbuh. Tumbuhan bertumbuh, manusia juga bertumbuh. Dari bayi sampai dewasa sampai tua lagi. Kemudian juga tumbuhan bertumbuh dari tunas sampai tumbuh menjadi tumbuhan. Selain bertumbuh, apalagi persamaannya? Ya, betul. Sama-sama memerlukan makanan. Jadi manusia memerlukan makanan, tumbuhan juga memerlukan makanan. Jadi itu adalah merupakan persamaan dari tumbuhan. Jadi materi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang tumbuhan. Ya, nah ini dia ya. Ibu akan tunjukkan. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, dapat menyebutkan Fungsi bagian tubuh tumbuhan. ya, dapat menyebutkan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang ketiga, Dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. nah, nanti setelah ini kita akan mempelajari dapat menyebutkan bagian dari tubuh tumbuhan, dapat menyebutkan fungsi dari tubuh tumbuhan, dan kalian akan dapat memahami dari masing-masing tumbuhan. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kalian menyaksikan tayangan video yang akan Ibu tampilkan. Minta kalian untuk melihatnya dengan fokus. Nah, ini dia tayangan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan kepada kalian. Belanja yuk di ufitstore.com. 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 Simak ya video pembelajaran mengenal bagian tubuh tumbuhan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Simak ya. Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Perhatikan batang.
batang. Batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. 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 Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. 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 Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akar? Ini akar. Yang mana batang? Ini batang. Yang mana daun? Ini daun.
Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya tayangan video pembelajaran tentang bagian dari tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, tadi kan kalian sudah menayangkan, Ibu sudah menayangkan tadi video pembelajaran. Kalian sudah melihatnya dengan seksama, dengan fokus, dengan perhatian. Sekarang Ibu bertanya tentang video pembelajaran tadi. Apa yang kalian lihat dari tayangan video tadi? Yo, kalian bisa menyebutkan? Apa yang kalian lihat dari tayangan video tadi? Jadi, lihat apa tadi? Ada bercerita tentang bagian tubuh tumbuhan. Ada bercerita tentang bagian tubuh tumbuhan. Bagus. Selain itu, ada lagi? Oke, lihat apa tadi? Akar. Bagian dari tubuh tumbuhan. Apalagi? Batang. Apalagi? Selain itu? Bunga. Apalagi? Daun. Apalagi? Buah. Apalagi? Biji. Jadi itu semua merupakan bagian dari tubuh tumbuhan. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Nah, coba kalian perhatikan, ini merupakan pohon tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Pada umumnya, tumbuhan memiliki akar. Nah, mana akar? Di bawah. Nah, ini dia akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Nah, tadi akar memiliki dua jenis. Yang pertama ada akar tunggang dan ada akar serabut. Nah, tumbuhan selain memiliki akar, tumbuhan juga memiliki batang. Di bagian-bagian tumbuhan dulu ya, bagian tubuh tumbuhan. Selain memiliki akar, tumbuhan juga memiliki batang. Nah, batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, batang terdiri dari dua jenis batang. Yang pertama ada batang berkayu dan ada batang lunak. Nah, batang berkayu itu biasa disebut dengan batang yang keras. Contohnya, batang yang keras. Kemudian, apalagi? Pohon rambutan, betul, yang keras, yang memiliki kayu. Apalagi selain itu banyak. Pohon jambu, mangga. Nah, itu adalah merupakan pohon yang memiliki kayu yang keras tadi. Sekarang ada kayu yang bertekstur basah atau yang lunak atau yang bertekstur lembut. Contohnya apa? Keladi. Apa lagi? Genjer, betul. Tahu kan? Eceng gondong. Apa lagi? Nah, itu adalah merupakan contoh bagian batang yang memiliki tekstur
Selain memiliki akar, memiliki batang, tumbuhan juga memiliki Daun. Ya, tumbuhan juga memiliki daun. Ini bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ada akar, ada batang, dan ada daun. Daun merupakan bagian dari tubuh tumbuhan yang berbentuk selembaran. Nah, yang berbentuk selebaran. Dan daun tumbuh pada cabang-cabang batang. Itu adalah daun. Kemudian selain daun, bagian dari tumbuh-tumbuhan ada buah. Nah, buah merupakan bagian dari tubuh tumbuhan yang memiliki apa? Ayo. Yang memiliki cadangan makanan. Kemudian sebagai pembungkus dan pelindung biji yang ada di dalam buah, Jadi itu bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Selanjutnya ada apa lagi tadi? Ada, coba yang ini tadi. Ibu lihat tadi main dia. Apa? Ada bunga, bagian dari tumbuhan. Nah, itu dia. Bunga. Bunga merupakan modifikasi antara daun dan batang. Nah, bunga itu beragam warnanya, banyak. Warna merah, kuning, ya kan? Nah, bunga berperan penting di dalam tumbuhan sebagai tempat penyerbukan buah atau bakal tunas baru. Nah, sekarang bagian-bagian tumbuhan selain bunga ada lagi? Ya. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Jadi, Ibu ingatkan kepada kalian, tidak semua tumbuhan itu memiliki buah. Betul, memiliki apa lagi? Bunga. Jadi, tidak semuanya tumbuhan memiliki buah dan bunga. Ada tumbuhan tertentu yang memiliki buah dan bunga. Nah, ini perlu kalian ingatkan. Jadi pada bagian bunga itu, bagian tumbuhan itu terdiri dari misalnya yang paling umum itu adalah akar, apalagi batang, daun. Nah, itu yang tambahannya ini kalau ada tumbuhan yang mengalami atau yang memiliki buah dan bunga. Nah, kemudian dari tumbuhan ini, dari tumbuhan-tumbuhan ini, masing-masing bagian dari tumbuhan ini memiliki fungsinya. Yang pertama adalah fungsi akar. Apa fungsi akar yang pertama? Berdirinya tumbuhan. Iya, untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Apa lagi? Menyerap air dan mineral di dalam tanah. Untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah. Apa lagi? Menyimpan cadangan makanan. Apa? Akar sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Akar sebagai alat pernapasan di dalam tumbuhan. Nah, pada tumbuhan tertentu ada akar juga berperan sebagai penyimpan cadangan makanan. Kira-kira contohnya apa? Makanan. Kira-kira contohnya apa? Di dalam akar menyimpan makanannya. Kira-kira apa contohnya? Singkong. Dia kan berbentuk
Jadi dia menyimpan makanannya di dalam akar. Betul. Apa lagi? Iya, wortel. Apa lagi? Iya, betul. Ada yang bisa menjawab ya. Jadi ada sebagian akar untuk tempat menyimpan makanannya. Jadi akar itu selain untuk memperkokoh atau menopang tumbuhan supaya tetap berdiri tegak, jadi akar juga berperan sebagai tempat menyimpan cadangan makanannya. Itu fungsi akar untuk menyerap air dan mineral ke dalam tanah. Nah, selain fungsi akar, ada lagi fungsi bagian dari tumbuhan, yaitu batang. Apa fungsi batang? Menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, supaya tumbuhan dapat berdiri tegak. Apalagi? Sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian apa lagi? Coba Yola baca yang jelas. Sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sebagai jalan pengangkutan atau transportasi dari makanan daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Itu adalah fungsi dari batang. Sekarang fungsi dari bagian tumbuhan yang berikutnya. Daun. Nah, daun itu adalah fungsi daun. Apa fungsi daun? Tempat berlangsungnya fotosintesis. Tumia, apa fungsi daun? Mengambil gas karbon dioksida. CO2. CO2 itu gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Yang ketiga, Sukmawan, baca fungsi dari daun. Mengatur penguapan air atau transpirasi, tadi kan ada di videonya ya. Kemudian yang keempat, coba Marsha. Nah, jadi fungsi daun sebagai pernapasan pada tumbuhan atau disebut dengan respirasi. Respirasi adalah suatu proses yang terkait dengan masuknya oksigen dan mengeluarkannya karbon dioksida. Nah, kalau oksigen masuk, kan karbon dioksida dikeluarkan. Contoh seperti kita bernapas mengambil oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, begitu juga tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami proses yang terkait dengan mengambilnya, masuknya oksigen dan mengeluarkannya karbon dioksida. Itu yang tadi respirasi. Sekarang fungsi yang berikutnya. Fungsi bunga. Apa fungsi bunga? Nah, buah dulu. Apa fungsinya? Menyimpan cadangan makanan dan sebagai pelindung biji. Nah, menyimpan cadangan makanan dan sebagai pelindung biji. Itu tadi adalah fungsi buah sebagai penyimpan makanan dan sebagai pelindung biji yang ada di dalam buah. Sekarang fungsi bagian tumbuhan yang berikutnya, yaitu fungsi bunga. Apa kira-kira, Gaby?
terjadinya penyerbukan. Kemudian apa lagi? Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Apa lagi? Sebagai penghasil biji. Sebagai penghasil biji. Itu adalah merupakan bagian dari fungsi tumbuhan. Nah, ini adalah merupakan fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan. Bagian tumbuh-tumbuhan tadi itu terdiri dari akar, batang, daun, buah, bunga. Nah, fungsinya tadi adalah kalau akar tadi untuk menyerap air dan mineral ke dalam tanah. Kalau batang tadi fungsinya untuk Sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral. sebagai alat transportasi Yang mengangkut air yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Kalau fungsi daun, tempat terjadinya proses fotosintesis. tempat terjadinya fotosintesis. Nah, ini adalah penjelasan dari Ibu tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam tugas kelompok. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang anak. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja tugas kalian. Jangan dulu dikerjakan ya, sebelum Ibu jelaskan cara mengerjakannya. Ini kertas manilanya dulu. Jangan dulu dikerjakan, nanti Ibu jelaskan cara mengerjakannya. Di tengah ya. Nah, sekarang perhatikan dulu, Ibu jelaskan ya cara mengerjakannya. Nah, ini kertas manila, ya, ini kertas manila. Nanti di sini kalian tulis nama kelompok kalian. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ditulis di sini ya. Ya, Bu. Kelompok 1. Kemudian tulis nama anggota kelompoknya, tulis nama temannya ya. Kemudian cara mengerjakannya. Di sini ada lembar kerja. Kalian kemudian ini ada gambar pohon tumbuhan. Nanti kalian tempelkan di sini ya. Kalian tempelkan di sini. Kemudian setelah kalian tempelkan, kemudian kalian menggunting bagian dari tubuh tumbuhan. Nah, ini kalian gunting ya. Setelah kalian mengguntingnya, kemudian kalian menempelkan mana bagian dari tubuh tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, buah, dan bunga ya. Kalian tempelkan mana yang merupakan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Dan kemudian setelah itu ada fungsi dari tubuh tumbuhan. Fungsinya. Nah, perhatikan. Mana yang merupakan fungsi dari tubuh tumbuhan? Misalnya akar, apa fungsinya? Kalian cari di sini, kemudian kalian gunting, ditempelkan. Kemudian di sini ada anak panahnya, dikasih anak panah nanti ya. Anak panah ini juga nanti kalian gunting, kemudian diberi anak panah. Mana yang menunjukkan, misalnya bagian akar, ditunjukkan pakai anak panah. Mana yang menunjukkan bagian akar, buah, daun, batang, seperti itu. Nah, apakah sudah paham tentang penjelasan Ibu? Kalau belum paham boleh tanya dulu sebelum memulai. Nah, di sini juga ada ini. Ibu bagikan ya. Cara kalian mengerjakannya nanti ya.
silakan dikerjakan kalau sudah paham, kalau belum paham boleh tanya lagi. Silakan mulai bekerja. Ingat, yang namanya diskusi kelompok kerja sama. Tidak ada yang nganggur, tidak ada yang bermain, ya. Nah, ayo mulai. Di tengah boleh, jangan di sini tulisnya. Nah, nanti kawannya ya kan? Nah, di tengah boleh, simpan di tengah, kerja sama tengah. Tulis dulu namanya apa? Ya, tadi kan ada penjelasan pesan di tengah ini. Ya, di sini. Boleh dibuat ini nempelnya ya. Misalnya nanti ada anak-anaknya. Ini boleh nanti nempelnya ya. Mana bagian akar? Jangan lupa kelompoknya ya. Nah, jangan seperti itu, sama-sama kerjanya ya. Tidak apa-apa, besar-besar namanya nanti. Tidak apa-apa sampai di luar. Ya. Ayo, boleh mulai. Nama anggota kelompok, nama kalian tulis di situ ya. Kerja sama. Ya. Rapi-rapi kerjanya ya. Rapi-rapi kerjanya ya. Kerjanya bagus, rapi-rapi ya. Ada yang mau? Kerjasama ya, nggak ada yang tidak aktif, namanya kelompok kerjasama. Rapi-rapi ya, kerapian juga dinilai. Namanya kerja kelompok bersama-sama mengerjakannya. Rapi-rapi. Ya. Kelompok. Ngomong. Kerja sama, apa apa ngomong yang kawan tidak dengar, kan? Ya, namanya kan kerja sama, diskusi. Diskusikan, kira-kira ini bagian mana? Kira-kira fungsinya buah itu yang mana?
Kunci akar itu yang mana? Nah, seperti itu. Kasih anak panah tuh. Anak panahnya belum. Jadi jangan lupa sampai anak panahnya juga ya. Dia tidak harus di dalamnya, di luar. Ini juga bisa kan masih luas di sini. Di sini juga boleh. Nanti itu juga dinilai. Yuk. Waktunya masih lama, nggak apa-apa. Jangan tergesa-gesa, pengen cepat selesai, lalu hasilnya tidak memuaskan. Mata kelompok. Berisik ngomongnya. Papa, kawannya. Rapi ya, rapi. Tinggal mereka menempelkan maknanya juga atau fungsinya. Kerja kelompok yang bagus, kerja sama. Yang nganggur, tidak ada yang asik sendiri mengerjakannya. Jadi ya namanya kerja kelompok, diskusi, kerja sama. Diskusikan mana-mana, didiskusikan dengan temannya. Ayo, nanti kita akan membacakan lagi hasil kerja kelompoknya. Ayo, nanti kita akan membacakan lagi hasil kerja kelompoknya. Yuk, ayo diskusi. Semangat. Kalau ada yang kurang mana, tanya. Boleh, tanya, boleh. Meja tanya jawabannya. Jangan nanya jawaban sama ibu. Kalau kurang paham, cara mengerjakannya boleh ditanyakan. Yang mana?
ini. Ya, nggak apa-apa, boleh. Sampai kayak seperti ini boleh. Mengguntingnya boleh, terserah kalian. Yang penting jangan ya yang digunting itu kata-katanya atau kalimatnya, nanti nggak terbaca dia. Nah, bisa nggak apa-apa. Yang penting jawabannya pas, betul menurut kalian. Ya. Nah, kerjasama yang baik. Apa? Tidak apa-apa. Yang penting jawabannya betul menurut kelompok kalian. Jangan kalian tanya jawaban sama dia, cara mengerjakannya bagaimana itu boleh. Kalau Bu minta jawabannya ini yang apa ya? Bisa itu ya. Yang namanya kelompok kalau tidak tahu diskusi dengan temannya. Kira-kira ini apa ya fungsinya? Kira-kira buah apa ya tadi fungsinya? Nah seperti itu. Itu fungsinya dari bekerja kelompok. Ada yang bagian gunting, ada yang bagian menempel, ada yang bagian mencari fungsi dari bagian tubuh tumbuhan, ya. Begitu, harus kerjasama. Ada yang bantu megang gunting, kan seperti itu dia kerjasama ya kan? Nah. Yuk, jangan asik sendiri ya. Kerjasama kelompok itu dinilai perhatian dari kerja kelompoknya. Tidak betul apa tidak jawabannya bukan dengan teman kelompoknya. Ada yang bagian nempel, gunting, begitu ya. Ada yang bagian megang guntingnya, untuk bekerja ya kan? Tidak ada yang nganggur.
Jangan lihat punya kelompok yang lain ya. Fokus dengan kelompoknya. Terlalu basah tadi nempelkan, terlalu banyak lem ya, tembus kayak gini. Jadi masih kurang rapi ini pekerjaannya ya. Terlalu banyak lem. Cara menempelkannya. Kerjasama, yuk kerjasama. Kerjasama. Nggak susah. Nanti kan aku cek baju bawahnya. Namanya kalau kerja kelompok nggak apa-apa diskusi ngomong-ngomong mas. Nggak apa-apa. Nah diskusi. Jangan kerja sendiri-sendiri, jangan kerja sendiri-sendiri. Aku bagian ini, aku bagian kucing, tapi tidak kerja sama. Mana fungsinya? Nah, nanti kalau misalnya tidak dapat cara menempelkan fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan, maka nilainya satu kelompok. Ayo, ayo, waktunya sudah mau selesai. Kita akan membacakan lagi waktu diskusi. Makanya kerja kelompok ya. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Tinggal kelompok 1 lagi yang belum selesai. Kita masih menunggu kelompok 1. Bergerak kalian. Kerjasamanya. Nanti setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, nanti kalian ibu minta untuk membacakan masing-masing dari hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kemudian kelompok yang lain menanggapinya bagaimana? Menanggapinya, apakah sudah betul teman kalian menempelkan bagian dari tumbuh-tumbuhan, dan apakah sudah betul menempelkan bagian dari fungsi tumbuh-tumbuhan? Paham cara menanggapinya? Nah, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai. Sekarang tinggal kelompok 1.
harus kelompok 1 dulu yang maju. Kelompok 3 tadi duluan yang selesai. Kelompok 3 dulu maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Mana bagian dari tumbuh-tumbuhan dan mana bagian dari fungsi tumbuh-tumbuhan. Ayo maju kelompok 3. Siapa nanti yang akan membacakannya? Ayo susun di sini. Di sini, ayo di sini. Nah, ya. Sekarang perhatikan, teman kalian akan membacakan. Kalian lihat jawaban kalian. Apakah sama dengan jawaban kalian? Fungsinya atau bagian-bagian dari tumbuhannya? Kalau beda, misalnya menurut kalian, kelompok kami beda jawaban fungsinya, atau kelompok kami beda jawaban mana bagian fungsinya tadi. Kalian boleh menanggapi. Jawabannya betul ini. Seperti itu menanggapinya ya. Nah, sekarang silakan mulai kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3, saya Dira, Mawan, Serli, dan Nope akan membacakan hasil dari kelompok kami tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. 1. Akar. Akar fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. 2. Batang. Batang fungsinya mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Bunga. Bunga fungsinya tempat tumbuhan membuat makanan-makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. 4. Buah. Buah fungsinya tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. 5. Bunga. Bunga fungsinya tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Ya. Demikian hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama dengan jawabannya? Sama. Ada yang lain lagi kelompok 1? Tidak ada yang menanggapi, jadi sama jawabannya dengan kalian? Sama. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah maju untuk menampilkan hasil diskusinya. Kasih aplaus dulu, ayo. Kemudian kelompok 1. Kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Sini, ayo. Nah, ya. Ya, mulai bacakan. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya Gedi Samawan, Julian Bibita Binti, Agatra, akan membacakan hasil diskusi kami tentang bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. 1. Akar. Akar fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. 2. Batang. Batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Daun. Daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. 4. Buah. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. 5. Bunga. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok lain? Ada yang sama tidak dengan jawaban kalian atau berbeda? Sama. Atau bahkan salah atau bagaimana? Teman kalian? Beda. Kalau kelompok 3 mana yang beda? Ayo. Berbeda. Dari mana tadi yang berbedanya? Buah dengan bunga. Ayo sebutkan. Buah dengan bunga maksudnya? Ayo berikan pertanyaan. Tanggapan. Bunga tempat berkembang biakan. Bunga tempat menyimpan. Menurut kalian ya kan? Ya, bunga dengan buah. Berbeda dengan jawaban kelompok 3 dan kelompok
Dua. Berbeda? Berbeda. Ya, terima kasih. Nanti Ibu akan memberikan penilaiannya. Terima kasih. Berbeda katanya, ya kan? Nah, bunga fungsinya adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan menurut kelompok dua dan kelompok tiga. Ya, apalagi tadi? Tempat Buah. cadangan. Tempat. Cadangan. Sedangkan teman kalian yang kelompok satu menjawab sebaliknya kan? Nah, fungsi bunga dijawab ke fungsi buah. Fungsi buah dijawab ke fungsi bunga. Nah, seperti itu menurut kalian ya kan? Iya. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, begitu cara menanggapinya. Sekarang kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2 tadi belum. Terakhir ini kelompok 2 ya. Baiklah, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yola, Marta, Dina, dan Yoel. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. 1. Akar. Akar fungsinya adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. 2. Batang. Batang fungsinya menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Daun. Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. 4. Buah. Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. 5. Bunga. Bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Di kelompok terakhir? Sama. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 atau 2 tadi belum. Sekarang 3 juga sudah, 1 juga sudah, terakhir yang kedua. Nah, teman kalian sudah menanggapi hasil dari diskusinya, katanya sama dengan kelompok 3, kecuali dari kelompok 1. Nah, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu. Nah, demikian tadi kalian telah menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, yang berbeda tadi hanya kelompok 1, perbedaan dari buah dan bunga. Nah, sekarang dari pembelajaran kita ini kali ini, kita sama-sama menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan pembelajaran kita dari bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan. Fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kita sudah bersama-sama menyimpulkan bagian dari fungsi tumbuh-tumbuhan. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang belum paham tentang materi kita pada pagi hari ini? Sudah paham semua? Kalau belum paham, Ibu yang bertanya kepada kalian. Apa bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan? Akar, batang, daun, bunga, buah. Ya, itu adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan. Dan pertanyaan yang kedua, bagian manakah tumbuhan yang menyerap air di dalam tanah? Akar. Ya, sekarang pertanyaan yang ketiga, bagian manakah dari tumbuhan yang melakukan fotosintesis? Daun. Ya, daun. Nah, sekarang kita sudah menarik kesimpulan dan Ibu juga sudah bertanya kepada kalian tentang materi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya
tugas kepada kalian untuk menguji pemahaman kalian. Ibu akan memberikan tugas pekerjaan rumah. Kalian catat dulu ya. Nih, tugas pekerjaan rumah. Yuk. Yuk. Yuk, tulis. Sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah. Nah, untuk sudah dituliskan? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Ini nanti untuk dikerjakan di rumah ya. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan masalah terkait dengan kerja kelompok tadi. Ada yang nganggur tadi Bu lihat, ada yang tidak bekerja sama, ada yang asik sendiri, ada yang duduk. Nah ini untuk kedepannya nanti kalian harus bekerja sama. Contohnya tadi Joel, Ibu lihat kerjasamanya kurang, agak serang. Kalau maju ke depan tadi Bu lihat dia masih melamun ya. Nah yang lainnya sudah bagus kerjasamanya. Nah ini untuk kerjasama berikutnya. Kemudian nanti pembelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Nah sebelum kita pulang, kita seperti biasa berdoa. Ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, ayo Berdiri. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya berdoa. Marilah kita berdoa. Menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu supaya kami belajar tadi, sehingga kami boleh selesai Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan pulang, sertai kami dalam perjalanan. Engkau tibakan kami di rumah kami dengan keadaan sehat dan selamat Tuhan. Tuhan, hanya di dalam-Mu, haleluya, amin. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Siap, siap, siap. Yes, yes, yes. ya, baik. Yes. Oke, bagus sudah. Tepuk tangan buat kalian. Banyak pengalang doi. Pas. Nah, banyak pengalang doi. Ya, Nah, yang penting